Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da zuhur hari Sabtu 19 Maret 2022 bertepatan dengan 15 Sya'ban 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian daurah di Kendari ini di Masjid Abi Dzar Al-Ghifari di Kendari. Sesi yang kedua dari tafsir suratil Masad. Maka setelah kita di pelajaran yang lalu masuk kepada perkara al-isti'adah dan perkara dari al-basmalah, kemudian menjelaskan tentang beberapa qiraat dari surat Al-Masad, maka sekarang kita masuk mulai kepada ayat yang pertama dan berikutnya. Maka di ayat yang pertama, barakallahu fikum, kita akan membacakan sama dari 3 qiraat. Di ayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka ini qiraah Hafs an Asim. Adapun qiraah dari Ad-Duri anil Kisai hampir sama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Adapun qiraah yang ketiga Wars an Nafi' sedikit berbeda. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka kita masuk sekarang kepada ilmu tafsir dari segi tajwid. Dan untuk permasalahan ilmu tajwid, kita akan memperdalam dari qiraah Hafs an Asim. Adapun qiraah yang lainnya maka hanya kita mengambil beberapa faidah, karena asal dari qiraah kita, terutama pembicara, menghafal qiraah Hafs an Asim, sehingga usul dari qiraah yang kita pakai di dalam tafsir ini adalah usul dari riwayat Hafs an Asim. Maka ucapan Allah Jalla wa Ala di dalam surat Al-Masad, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka ucapan Allah kalimat tabbat dari segi ilmu tajwid dahulu. Maka perlu diketahui ya ibadallah, di dalam ilmu tajwid di bab sifatul huruf, maka kalimat tabbat yada di sini masuk kepada hukum sifatul huruf al-hams. Apa itu sifatul huruf al-hams? Al-hams dari segi lughah adalah al-khafa, dia tersembunyi. Namun dari segi istilah ilmi tajwid, al-hams adalah jaroyan nafs, di mana dia itu nafas yang berjalan inda nutq biharf min hurufil hams lidha'fil i'timad ala makhrajihi. Maknanya sifatul hams adalah sifat dari sifatul huruf, yang mana dia itu jika disukunkan masih ada jaroyan nafs, masih ada nafas yang keluar, karena makhraj di sini dari huruf-huruf hijaiyah di sini tidak bisa ditahan karena dhaifnya dari i'timad kepada makhraj huruf tersebut. Maka apa huruf-huruf yang mempunyai sifat al-hams, yang mempunyai sifat jaroyan nafs, mempunyai sifat dia itu kurang kuat, sehingga di saat disukunkan masih ada nafas yang keluar karena dhaifnya makhraj tersebut? Maka disebutkan oleh
Ibnul Jazari rahimahullah, seorang qurra di zamannya yang mana beliau hidup 700 demikian Hijriyah. Maka Ibnul Jazari di dalam matannya menyebutkan dari huruful hams yang mempunyai sifatul hams dikumpulkan di dalam ucapan fahathahu syakhsun sakat. Maka dari huruf-huruf yang kami sebutkan tadi, fahathahu syakhsun sakat, maka dia adalah huruf ta, sa, ha, kha, sin, shin, sod, fa, kaf dan ha. Ada 8 huruf, dan 8 huruf di sini disebutkan oleh Ibnul Jazari di dalam matan dari ilmi tajwid dinamakan dengan fahathahu syakhsun sakat. Poin pendalilan kita, sakat, ta masuk kepada huruful hams. Maknanya jika kita praktekkan kepada ayat ini, di saat kita membaca ta disukunkan, maka dia masih ada jaroyani nafs, masih ada nafas yang keluar. Coba kita berikan contoh dari makharijul hurufnya. Ta, ti, tu, at. Untuk mengetahui sifatul huruf dan makharijul huruf di dalam ilmi tajwid, maka datangkan kepada makhraj tersebut sukun ataupun tasdid. Maka kita sukunkan ta, ti, tu, at, ataupun kita tasdidkan atta, batta. Di situ kita mengetahui makhraj dan sifat hurufnya. Maka ucapan Allah tabat, kita katakan dia mempunyai sifatul hams. Apa itu? Jaroyani nafs, udara yang masih keluar di saat menyebutkan makhraj ini, karena lemahnya iktimad makhraj ini di dalam mulut kita. Sehingga bagaimana prakteknya? Awas, perlu diperhatikan. Dari para imam yang telah kami dengar, maka alhamdulillah yang saya lihat makhraj dari hams, sifatul huruf hams, yang paling baik adalah muawwidh. Alhamdulillah. Di saat beliau waktu saya datang membaca surat hal ateka hadithul ghasyiyah. Qiraah apa tuh? Qiraah Ad-Duri'an Al-Kisai. Maka di saat dia membaca wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat, itu qiraahnya bagus karena menggunakan hams. Maka seperti di sini tabat yada, tabat yada, sifatul hams adalah sifat di mana mulut kita ataupun di saat kita mengucapkan ta as-sakinah, dia pertamanya ditutup taknya. Kemudian setelah itu karena sifatul hams keluar dari tak tersebut udara yang tersisa. Maka asalnya tabat, kemudian keluar tabat yada wa ila samai kaifa rufi'at, seperti itu. Nusibat, tabat, tabat, disebutkan taknya, kemudian keluar jaroyan nafs. Maka itulah dari sifatul hams. Kebanyakan ikhwah yang belajar ilmu tajwid maka hanya mencukupi dengan sifatul dengan ahkamun nun, ahkamul mim, ikhfa, idhar, idgham, kebanyakan sudah seperti ini, atau makharijul huruf. Maka kebanyakan ikhwah tidak mutkin dalam pelajaran sifatul huruf karena memang sifatul huruf ini lebih susah
dia butuh talaqi kepada qura Al-Quran. Adapun pelajaran tentang permasalahan idhar, idgham mudah. Namun sifatul huruf, bagaimana sifatul hams, maka itu butuh kepada talaqi dengan seorang qari, itu yang membuat susah. Maka banyak dari imam-imam di saat membaca al-hamsnya tidak ada, membaca hanya tabbat yada, tidak tabbat yada, berbeda. Maka di sini kita masuk kepada tafsir al-masad, kita baca dengan hams. Tabbat yada, ayo diulang semua. Tabbat yada tabbat yada. Pertama taknya masuk, kemudian jarorian nafs keluar, taknya out of the control, tidak bisa kita memegangnya seperti makhraj huruf yang lain, misalnya jim, aj, ataupun makhraj yang lain selain ta, yang selain dari fahasahu syakhsun sakat, maka di sini tidak bisa dikontrol, keluarlah udara. Tabbat yada, seperti itu. Maka inilah sifat al-hams. Sehingga mulai dari sekarang para imam lebih i'tina, terutama huruful hams kepada ta as-sakinah dan kaf as-sakinah. Maka kaf jika disukunkan ak, seperti itu. Dan juga ta at, ada t keluar. Kaf ak, seperti itu. Maka sekarang kita berikan contoh. Tabbat yada, ayo disebutkan. Matatlu, nahnu fitnah, golabat fi'ah, golabat fi'ah, wasabbit aqdamana, wasabbit aqdamana. Maka ini contoh dari hams, dari huruf ta. Tatitu at, dipegang dulu taknya, kemudian keluar dia, tidak bisa terkontrol. At, tabbat, tatlu, fitnah, golabat, sabit, seperti itu. Maka inilah dari faidah tentang permasalahan tajwid. Dan mulai sekarang insya Allah para imam untuk membaca dengan baik dan benar. Tabbat yada abi, tabbat, ada seperti itu. Jangan dimakan. Tabbat, oh kemana itu taknya? Dimakan, kenapa? Lapar. Maka nanti jangan terlalu banyak membaca yang huruf-huruf hams seperti surat hal ateka hadithul ghasyiyah wa ila samai kaifa rufi'at, dimakannya jadi rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dimakan. Akhirnya dia masuk angin karena memakan jaroyan nafs, tapi dikeluarkan. Tabbat, nusibat, rufi'at, dan yang lainnya. Maka ini hukum yang pertama dari ucapan Allah tabbat yada. Kemudian ucapan yada abi, maka dia hukumnya adalah mad.